hanya mengenal itu. Di luar itu bukan Kristen itu namanya. Tapi kalau Anda masih tergila-gila dengan duniawi, ya Anda bilang Kristen-Kristen, karena kata Yesus itu dari Katolik. Sekali lagi, kata Allah itu Islam punya. Nah, Ibu Darbi pakai Allah dan Yesus. Nah, kalau dia pakai Yesus, dia harus beli patung 3 biji itu. Terima kasih. Ya, tinggal 300 pengikut lagi, Bang Billy. Ini apa memijat botak ini ya. Tinggal 300 lagi, silakan teman-teman dipencet akunnya Bang Billy ini, kemudian Anda ada tanda merah ikuti, itu kemudian dijawang. Bukan koin ya, tapi di-follow teman-teman. Silakan dilanjut Bang Billy, bisa ditanggapi? Iya, jadi apapun yang disampaikan oleh Darmi pakai kitab orang Yahudi, kitab Yesaya, nanti saya akan buktikan lewat teks ya, tekstual ya, dan konteks. Dan memang Lembaga Alkitab Indonesia sudah mengakui banyak kesalahan mereka. Ya, jadi itu tidak bisa lagi ditutup-tutupi bahwa yang sampai ke mata Darmi untuk dibaca dan imani itu bukan sumber ilahi. Ya, sekali lagi, bukan sumber ilahi. Sumber ilahi yang benar ialah apa? Tanakh. Karena dari Sion keluar Torah, pengajaran dari Yerusalem. Jadi kalau mau belajar, kalau mau mengetahui tentang tanah, yang benar orang Yahudi. Pasti karena Taurat dipercayakan kepada Bani Yakub. Torah sifalun Moshe morasa keilat Yakub. Artinya Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan dari siapa? Bani Yakub. Siapa mereka? Orang Yahudi sekarang. Jadi tidak mungkin kami belajar kebenaran dari teman-teman Kristen. Nggak mungkin. Di akhir zaman nanti dikatakan 10 orang dari 10 bangsa dan bahasa akan memegang erat-erat punca jubah orang Yahudi dan berkata kami ingin ikut dengan engkau karena kami tahu dan percaya bahwa roh Allah ada padamu. Jadi pengajaran keluar dari orang-orang Yahudi. Tidak mungkin orang Kristen mengajarkan Taurat tanah kepada orang Yahudi, nggak mungkin, nggak mungkin. Secara teks aja kalian tidak bisa baca, ya, apalagi secara konteks mati dah. Nggak mungkin kalian mengajari orang Yahudi yang bisa membaca dan memahami teksnya. Begitu. Lanjut. Itu kan tadi di kebenaran di teman-teman Yahudi. Sekarang di kami orang Kristen. Nah, tadi sudah saya bacakan tadi. Nggak ada yang benar, nggak ada yang benar, nggak ada yang benar. Tadi ya terserah. Itu kan urusanmu. Jangan bilang nggak ada yang benar. Ini iman kami di dalam Kristenan. Ya, kalau kau baca, kalau memang kalian, Bang Billy, kalau memang benar, kalau kau bawa kitab Matius, Markus, Lukas nggak masalah kami. Tapi yang kau bawa kitab Yahudi, Yesaya kau bawa. Nggak ada Yesus di kitab Yesaya. Mazmur pula kau bawa. Yesaya itu kan nabi Allah, bukan nabi orang Israel aja itu Yesaya. Oh. Yesaya itu nabi seluruh bumi. Salah, dia bukan nabi siapa bagi bilang bangsa salah? Arab. Oh, emangnya Allah Yesaya, itu Elohim itu hanya milikmu? Emangnya bukan, Elohim itu hanya milik Bani Israel? Bukan nabi Arab. Tanya dulu Bang Billy. Bang Billy, Elohim itu hanya milik Israel saja kah? Coba teman-teman, apakah Yesaya nabi bagi orang Islam? Silakan. Iya dong. Kalau nggak mempercayai Yesaya itu nabi, itu berarti melawan Allah. Itu nabi Allah itu. Yesaya nabi. Allah, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur dan Injil. Nabi, coba buka teman-teman Yesaya 1. Ya, Yesaya 1. Nubuatan Yesaya. Nubuatan Yesaya itu bagi siapa? Jangan disembunyikan kitab-kitab itu. Nabi Yesaya bukan nabi bagi bangsa-bangsa, bukan nabi bagi orang Arab. Ya. Iya, itu Bani Israel awalnya. Ya, tadi kok enggak kau bilang tadi itu Yesaya. Awalnya kan datang di Bani Israel. Kau bilang tadi Yesaya bagi bangsa-bangsa, nabi bagi seluruh bangsa. Ya, salah tapi kau. Kan itu Allah itu rupanya Allah orang Bani Israel saja rupanya, Billy. Oh, kutanya kamu tahu nggak ada? Ya, jawab dulu. Tulis. Elohim itu Allah. Hanya untuk Bani Israel saja atau untuk dunia? Kau tulis Billy. Allah Israel. Ada sih tulisan Allah Israel di jawab dulu, Billy. Elohim itu hanya untuk Israel atau hanya untuk dunia? Hah? Billy? Elohim itu kepunyaan Israel sajakah atau untuk dunia? Kutanya. Tuhan pencipta langit dan bumi ini, apakah itu hanya milik Israel atau milik dunia? Elohim itu berhala.
Kalau kau ngomong Elohim, Elohim itu adalah berhala. Betul, saya setuju. Di kamus Alkitab setiap kata El itu adalah dewa-dewi. Betul. Setiap kata Jadi El Tuhanmu itu siapa, dalam Billy? Tuhanmu namanya siapa, Billy? jawab. Kami dua dulu sama si Billy. Tuhanmu siapa, Billy? Mampus Oten. Siapa Tuhanmu, Billy? Hakadosh Baruchu. Apa? Apa lagi itu? Subhanahu wa ta'ala. Apa? Oh, Muslim Oh, dia. Muslim kau, Billy. Berarti Muslim dia. Yang Dia maha berarti dari suci, pihak yang Muslim. maha Jangan bilang dari tinggi. Yahudi dia. Tuhannya penipu kau, Billy. Tuhannya Bang Jangan Yahudi. kau lawan aku. Lah Tuhannya iya. Bang Billy, bukan ini Yahudi. Dia Tuhannya Subhana. juga yang maha suci, yang maha Kenapa tinggi. dia nggak mau? Siapa nama Tuhannya si Billy? betul. El Siapa Elyon. nama Tuhanmu, Billy? El Elyon Hakadosh Baruchu namanya tuh. Apa? Elion itu. El Elyon. Setiap kata El itu adalah dewa-dewi Elohim, di berarti Israel Elohim sana. kan? Elohim. Iya, dewa itu. Hah? El Elyon yang maha tinggi, Hakadosh yang maha suci. Iya. Subhanahu Iya, wa siapa ta'ala. sekarang? Nama Tuhanmu ini siapa? Aku tanya dulu, Billy. Jawab. Itu Subhanahu wa ta'ala. El Elyon Hakadosh. Aduh, Islam dia, kawan. Islam dia. Bukan Ya, nggak Yahudi dia, Bang apa-apa. Arif. Iya, nggak apa-apa, itu urusan dia kan. Biarin Iya, saja. iya, tapi kan jangan bilang ikut-ikutan di sini Yahudi, berarti di Islam. Dia nggak Yahudi, bilang- bukan dia nih. nggak- Kamu Iya, tahu bilang. nggak artinya? Kamu tahu nggak artinya Subhanahu wa ta'ala? Ya, aku nggak itu kutanya. Aku tanya sama kau, siapa? Kan kau bilang tadi kau dari Yahudi. Orang Yahudi itu siapa nama Tuhannya? Kutanya. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Nggak, Iya, setahu nggak ada. Nggak ada El orang Elyon. Yahudi. Coba tunjukkan Gini. dalil di sini orang Yahudi mengatakan itu, mengucapkan Oke. itu. Di dalam Alkitab ada, ya di dalam Alkitab kita mengenal El Elyon, betul? Betul, El Elyon? Iya, terangkanlah, kan kau Ya, Yahudi. artinya- Kan kebenaran ya, datang dari kalian. Oke, aku terima Ya, itu. El Elyon artinya apa? Iya, dalam bahasa kau kasih Indonesia. tahulah. Tinggi. Yang maha tinggi. Allah Dalam yang bahasa maha Arab tinggi. artinya apa? Dalam bahasa Arab artinya apa? Ta'ala. Hah? Ya, terus ya, Hakadosh artinya yang maha suci. Iya. Di dalam bahasa Arab itu Subhanahu wa ta'ala. Oke, Mana sekarang sih? kutanya, El Elyon ini apakah ini hanya milik Bani Israel atau untuk dunia? Jawab. Allah Israel. Kamu kan lihat situ Alkitabmu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Jadi ya. semua Allah, manusia ini Allah bukan ciptaan Israel. Tuhan gitu. Manusia Ya, ini ciptaan Tuhan atau hanya orang Israel ciptaan Elyon itu? Hah? Tuhan yang mana? Tuhanmu siapa? Kan Tuhanmu kau bilang Elyon. Hah? Pencipta langit dan bumi ini. Hah? Siapa? Awalnya. Tuhan yang Jadi udah kami nih umat pencipta. manusia yang ada di muka bumi ini, Bentar. apakah kami nggak menuhankan El Elyon? Tidak, Tuhan yang bukan nih. kalian menuhankan Yesus kok. Tuhannya Budane pencipta langit dan bumi itu siapa? Oke. Nah, kalau Ya. kami, pencipta langit dan bumi kami adalah Elyon seperti yang dibilang si Billy. Tetapi Yesus ini adalah firman El Elyon yang menjadi manusia turun ke bumi. Nah, itu dia. Ya, Itu bukan Yesus berarti ya. yang berarti yang kau sembah itu firmannya, bukan Sang Bapa. Nah, sekarang kutanya si Billy. Tar dulu. Coba tunjukkan dalil. Jawab. Coba tunjukkan Tar dalil dulu. El Elyon Tar itu dulu. akan datang untuk menghakimi dunia. Coba Tak tunjukkan. dulu. Jawab. Yang gini ya, kita santai dulu. Kau kan bilang tadi Tuhan kami ialah firman yang berinkarnasi berubah menjadi manusia. Nah, berarti kau tidak menyembah Sang Bapa sebagai sang sumber firman, tapi firmanlah yang kau sembah. Sama dia, aku dan Bapa, aku dan El Elyon itu satu, kata Yesus. Aku dan Bapa juga satu, aku dan Bapa satu ketika aku sedang berdoa kepada maksudnya Bapa. ini perkataan mulut Yesus itu. Aku, bukan perkataanku itu, ya. Ini- Aku gak ya, ini- berani mengatakan aku dan Bapa satu, hanya Yesus karena dia adalah firman Elohim itu, El Elyon itu. Saya juga firman Tuhan loh. Saya ini bisa ada karena firman Tuhan. Nampak kau menipu kau ini Beli. Sekarang Astaga, ku semua bawa kau ke manusia di Maliaki dunia 4. ini ada karena firman Tuhan. Sekarang Bagaimana? Billy. Oke. Nah. Sekarang Billy di dalam Maliaki 4 hari Tuhan. Udah, hari Tuhan bahwa sesungguhnya hari itu akan datang. Nah, sekarang kutanya kau, tunjukkan dulu dalil di dalam kejahudian bahwasanya Tuhan itu akan datang. Coba dan akan menghakimi dunia. Mana dalilnya?
Bayom hahu ihe Adonai echad ushemo echad di kitab Di Zakaria mana ya. ayatnya? Zakaria. Apa? Zakaria pada Kau orang Yahudi dia, orang buton. Afino Sheba dia. Afino Sheba Sheba Shamayim. Shamaim sur Israel fegoalo khazek et medinat Israel fegoalo. Togolandang tuh Gorontalo itu. Jadi udah jelas ya, Tadi ini Maliaki ini buku kalian ini atau buku kami, Bang Billy? Maliaki ini perjanjian lama ini. Iya. Nggak Maliaki usah 4. dianggapin ibu Kemarin kalau ini yang umpamanya. bawa ini, hari Tuhan ini. Di dalam kekristenan hari Tuhan akan datang. Kami menunggu Sang Mesias itu, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tercatat di dalam Yohanes 9 ayat 39, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Itulah hari Tuhan. Dan tunggu dulu, dan semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Sekarang tunjukkan di dalam Keyahudian hari Tuhan itu di mana datanya tercatat bahwasanya El Elyon itu akan turun menghakimi dunia. Kalau di Yahudi nggak bakal ada Yesus Budarne, karena Yesus itu manusia Budarne, bukan Tuhan kalau di Yahudi. Dan juga itu orang Yahudi nggak kenal tuh Yesus. Dia cuma kenal apa tuh Bapak. Burdarni baca Yohanes 12:47 sampai 48 itu gimana itu? Katanya menghakimi dunia. Ayo. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Bahkan di ayat 48-nya, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Ustadz, itu di Yohanes 12 itu Pak Ustadz, itu belum akhir zaman. Itu sewaktu Yesus datang, belum saatnya dia menghakimi, Ustadz, sayangku. Nanti kelak di akhir zaman, Yesus akan menghakimi. Dia menghakimi atas perintah siapa? Dia mendengar dari siapa perintah menghakimi itu? Dia yang turun menghakimi. Yohanes 9 ayat 39. Atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Perintah siapa? Dia yang turun karena dia adalah baca Yohanes 5:30. Baca Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dengar dari siapa? Nah, jadi Ibu Darmi, kalau saya lihat, tunggu dulu, udah mau terdesak dia. Coba mendengar terdesak. Iya, tadi kan Yohanes 12 itu belum saatnya Yesus untuk dia menghakimi mendengar dari siapa dia? Tunggu Pak Ustadz, sewaktu Yesus datang ke dunia, belum menghakimi dunia dia. Dia datang untuk misi. Ketika dia menghakimi nanti kelak di akhir zaman ada datanya. Yohanes 9 ayat 39 dan Yohanes 6 ayat 40, dia akan membangkitkan di akhir zaman. Yang saya tanya, dia menghakimi mendengar dari siapa dia? Loh, mendengar dari siapa? Memang dia diberi kekuasaan penuh. Coba baca Yohanes 5:30. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dengar dari siapa? Kenapa enggak para nabi yang menghakimi, Pak Ustadz? Kok mesti yang Yesus? Saya tanya, dia itu menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar. Dengar dari siapa? Kehendak Bapak. Udah? Ya. Nah, kan sudah saya bilang tadi di dalam Yohanes, sewaktu dia berada di muka bumi ini, mendengar dia itu dari berkata-kata yang datang sebagai manusia. Dia berkata-kata itu datang. Gini loh, kalau dia Tuhan menghakimi masih mendengar dia dari Tuhan yang mana lagi gitu loh. Mendengar dari siapa dia? Ayo. Pak Ustadz kan tahu kan dia adalah utusan, dia kan diri Bapa itu. Karena dia akan datang kepada manusia. Kalau dia Tuhan, kenapa dia menghakimi bukan dari diri? Elohim itu adalah tak terhampiri loh Pak Ustadz. Yang dia saya tak kelihatan. Katanya dia roh. Tuhan. Budani, katanya Tuhan. Makanya diberikan kekuasaan kepada anak yang tunggal itu. Udah, macet-macet dia. Kok macet? Kalian yang macet nggak ngerti. Yang namanya Tuhan itu kalau menghakimi dari dirinya sudah. Kok dia masih aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Gimana menghakimi roh yang tak kelihatan, tak terhampiri? Kan sudah dikatakan Allah itu tak terhampiri. Mendengar dari siapa? Mendengar dari siapa dia? Udah ya, jangan dulu dipotong-potong kalau aku ngomong Pak Ustadz. Wong pertanyaannya nggak dijawab.
Kenapa dipotong-potong? Berarti takut kalian kalau aku bicara. Ya, enggak, kamu udah mau jawab Udah ya. aku. Udah bisa kamu jawab Udah ya, itu. jangan dipotong ya. Ya, Nah, jangan. dia sewaktu di bumi berkata-kata, dia kan datang sebagai manusia. Selalu dia mengatakan, aku berkata-kata bukan dari kehendakku. Dari dia yang mengutus aku. Siapa dia itu? Siapa dia? Dia itu adalah Sang Firman itu. Loh, Sang Firman Yesus gimana? ini siapa? Firman, Sang Firman Sang itu Firman Yesus gimana? ini. Coba mana datanya Sang Firman? Hah? Emangnya yang mengutus itu siapa dia? Yang mengutus Yang dia? mengutus itu adalah Sang Firman. Itulah Salah, tercatat Bapak, di dalam Bapak yang mengutus. Yohanes 1 ayat 14. Salah, Yohanes 1 yang mengutus itu Bapak. Pada mulanya adalah Firman. Yohanes 5:37. Bapak yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Itu. Iya, udah pasti terus? itu. Ya berarti. Udah jelas lah Bapak yang mengutus dia. Ketika dia menghakimi, dia mendengar dari Bapak ya. Sos ya Tuhan, hakimi dia ya. Gitu ya. Oh, bukan seperti itu. Loh, gimana? Itu Oh, beda. dia mendengar kok. Bukan. Mendengar kok dia. Makanya Trinitas, Bapak Ustadz. Trinitas itu kita supaya mengenal Trinitas itu adalah Sang Firman, lalu Firmannya menjadi manusia. Itulah yang diberi kekuasaan penuh. Kenapa bukan Sang Firman yang sama datang? siapa? Sama siapa yang ke diberi dunia? kekuasaan? Karena Sang Firman itu tak terhampiri, tak kelihatan, maka diutusnya dirinya, yaitu Berarti Firman-Nya Tuhanmu itu ada agar berapa bisa ya Tuhanmu menghakimi itu? dunia. Itu aja berarti ada Pak, berapa berarti sih. Tuhanmu itu? Apa? Ada berapa Tuhan berarti? Satu Tuhan itu? kami, nggak ada 4. Siapa? Bapak yang mengutus atau Yesus yang diutus yang dituhankan? Dirinya Bapa itunya Yesus, wujud di bumi ini, Gimana wujud sih? Elohim Oke. di bumi ini. Aku Saya jawab. menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar kok. Ada dua ini. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Ada dua sosok ini. Iya, dia menghakimi sesuai yang apa yang dia dengar karena dia dua adalah sosok dikatakan ini, utusan. Dua sosok ini siapa yang kamu tuhankan? Dua sosok ini yang mana? Aku dan Bapa satu, keduanya adalah satu di Yohanes Trinitas. 17:21. Mereka juga satu. Lah, itu iman kami di dalam kekristenan, di dalam Nah, itu Trinitas data, adalah itu data Bapa, itu. Putra Aku, dan Roh Bapa. Kudus. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Aku, Bapak, mereka satu. Berarti mereka Tuhan juga. Aku dan Bapa satu, kan katanya. Ya, mereka Yesus itu ini. diri Bapa itu, Firman Bapa. Mereka ini siapa Firman mereka? Bapa itu Mereka dia. ini siapa? Sama seperti waktu Aku di Musa. dalam Bapakku, mereka di dalam aku. Aku, Bapak, mereka satu. Siapa mereka ini? Iya, Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran juga kami Enggak, mewahyukan itu kepadamu nanti gampang Muhammad. itu, Siapa gampang sih itu. kami ini? Siapa Udah kami? ngomong sendiri. Hah? Kalau di dalam Alkitab kami ini adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Tidak Trinitas. tidak ada. Oke, kalau Tuhannya begini, Ya imannya aja. Bapak, Nggak akan habis- Anak, Roh Kudus habis itu ini. Tuhan. Kalau ajaran Yahudi kan nggak ada kayak gitu itu. Jadi dapat dari mana kamu ajaran Bapak? Nyatanya kan betul, Yesus yang akan menghakimi, bukan roh yang tak kelihatan Ya, itu tapi kan. dia menghakimi atas perintah Bapak. Berarti yang Bapak yang Tuhan, bukan Yesus. Kembuan yang akan menghakimi, Ibu. Kembuan. Ibu aja nggak bisa hakimi sekarang, Ibu. Masuk neraka karena Bang Billy. Bang Billy Ya, sekarang ya. ke Yahudi. Tuhannya Sebentar, orang. sebentar, Kembuan. Apakah Oke. kami di dalam apa Taurat itu adalah Tritunggal, Bang Billy? Sama sekali tidak. Kami di situ berbicara, kalau kita baca terus dalam Kejadian 1 itu, Tuhan berbicara dengan malaikatnya. Karena yang hadir di situ malaikat. Kita lihat bagaimana Tuhan menyuruh kerub untuk menjaga pintu gerbang Eden supaya tidak dimasuki oleh Adam. Jadi audiensnya kami itu siapa? Para malaikat itu. Atau jamak keagungan ya pada waktu di surga. Di surga Hashem bersama para malaikatnya. Siapa nama malaikatnya jenisnya? Itu adalah kerub. Kita lihat nanti ke bawahnya setelah ayat 1 ayat 26 terus itu Tuhan suruh malaikat untuk menjaga gerbang Eden. Artinya siapa yang disebut kami itu? Banyak malaikat-malaikat Tuhan di sana. Bukan hanya 3, tapi beribu-ribu laksa malaikat Tuhan. Jadi Gitu. itu malaikat Tuhan menciptakan kita. Kami menciptakan manusia seturut dengan rupa kami. Ikut malaikat, ikut. Oke, kalau Ambil. dalam bahasa Ibrani kamu akan bisa membedakan antara ayat 26 dan ayat 27. Ayat 26 itu AC itu merencanakan. Baru nanti bara Elohim Otto di ayat 27. Dia Otto itu bara itu adalah tunggal laki-laki ya. Male ya. Tunggal yang laki-laki.
Kenapa? Dia menciptakan sendiri saja. Tapi ketika dia OC di ayat 26, dia berdiskusi dengan para malaikat. Gitu. Perencanaannya di ayat 26. Makanya dia mengajak para malaikatnya atau berkonsultasi dengan para malaikatnya untuk menciptakan manusia. Apakah segambar seperti gambaran kita ada kuping? Bukan. Dalam kitab Morine Fukim yang menjelaskan kata selem di Dendemut, kan bunyinya gini. Nah, Adam Betsel menu kitmotenu. Selem itu artinya apa? Persepsi intelektual, kecerdasan yang membedakan, hikmat, akal budi yang membedakan kita dengan hewan atau makhluk-makhluk lainnya. Itu yang dimaksud Tuhan. Bukan Tuhan seperti kita, ada hidungnya, ada pantatnya, maka Tuhan bertentangan dengan Taurat yang lain. Lo ishmael el mekazeb, Tuhan itu bukan manusia, bukan materi. Begitu cara memahami Torah. Kalau di kekristenan serupa dengan gambar kami katanya. Yang mana itu gambar kami itu? Itulah di dalam Yesus. Nggak ada. Karena Yesus Taurat, yang Taurat bukan datang punya sebagai orang Kristen. manusia. Taurat Jadi gambaran bukan orang manusia Kristen itu punya. segambar dengan rupa Taurat kami. Itulah bukan rupa Yesus. diberikan kepada orang Kristen. Gitu. Taurat Kalau itu segambar punya orang dengan Yahudi. rupa Elion, kayak mana rupa manusia ini? Hah? Kutanya dulu Bang Billy. Segambar dengan rupa kami. Macam mana cara menerangkannya di dalam keyahudian? Elion itu kayak mana rupanya? Kata Kenapa selem, manusia seperti ini rupanya? Kata Itu. selem Berarti itu, Kristen dong yang benar serupa Kata dengan selem. gambar Yesus kami kata itu. selem itu kecerdasan, ya. Pak Billy, Anda Ya. berdua saya lihat masuk neraka karena pemegang kunci sorga itu adalah siapa? Nah itu Nggak apa-apa, memang kita Anda semua harus masuk. ingat. Sekali lagi, Nggak apa-apa masuk ke neraka, Neraka. karena semua orang Dengan masuk cara ke ngomong neraka. gitu. Iya, semua orang akan masuk ke Tidak, neraka, tapi tidak. setelah masuk ke neraka dia akan balik lagi ke surga. Itu itu si Nabi Luga itu. Nabi Luga punya Enggak. pernyataan tuh. Culun. enggak, memang begitu dalam iman Yahudi. Semua orang yang berdosa itu, entah dosanya kecil atau besar, itu harus dibersihkan dulu dalam api suci. Setelah dia dibakar di api suci, baru rohnya akan kembali kepada Tuhan yang memberikan itu. Nah itu Darmi kan percaya kepada gitu-gitu. Coba jelaskan Darmi, Ibu Darmi. Ya, itu tadi kalau kami di dalam kekristenan serupa, kami ciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Korban terjemahan Salmi, korban terjemahan itu terjemahannya salah. Darmi mati lah. Ini di dalam kekristenan loh Bang. Enggak, itu kan kitab Yahudi, kitab teksnya itu aja terserah demo. kalian. Selem, Udah, dengar. selem itu bukan itu fisik. di dalam kekristenan. Ya, Yang tapi mana kalian itu memaknai segambar kitab Yahudi dengan kok. rupa kami. Itu kitab Segambar Yahudi. rupa kami. Kami Itu ini kitab itulah Yahudi, keberadaan itu Bapa, kitab Putra, dan Roh Yahudi. Kudus. Kenapa dipahami secara Yesus? Putra Nggak itu boleh. Yesus. Putra Kan nggak itu Yesus. bisa. Serupa dengan gambar Yesus Oke. lah gambar manusia. Ya sekarang ini. di mana Nah, itu dia. di mana situ Dipaten tertulis lah orang Tritunggal? Kristen. Iya, di Orang mana Kristen udah mantap. Di mana Kalau di Tritunggal Yahudi ada tertulis? serupa dengan gambar kami. Gambar kami ini siapa? Gambar yang mana kita ini? Elohim itu Oke. Jadi Elion itu tadi tak kata kelihatan. selem, Tak kelihatan. Mute dulu host. Jadi kata selem itu ya, apa itu ya, esensi ya, sifat ya. Kenapa Tuhan bisa mencipta? Kita juga bisa mencipta. Tuhan mencipta dari ex nihilo, dari hal yang tidak ada menjadi ada. Kita juga mengemulate, meniru Tuhan dengan bisa mencipta. Dengan apa mencipta? Dengan akal. Yang membedakan kita dengan kucing. Kucing tidak bisa menciptakan lagu. Kucing tidak bisa menciptakan karya syair. Ya, kucing tidak bisa menerima pewahyuan dari Tuhan untuk menulis kitab. Tapi manusia diberikan Tuhan selem. Itu apa? Kecerdasan yang membedakan dengan makhluk lain. Begitu maksud daripada kata selem yang salah artikan sebagai manusia. Gambar dan rupa. Sifat Allah itu kan cerdas. Sifat Allah itu mengasihi. Itulah ada juga pada diri kita. Tapi gambar kita ini loh, rupa kita ini dari mana diambil? Gak ada kata gambar di situ, Dodol. Dari mana? Itu selem, bukan gambar. Jangan nipu kau Billy. Aku nggak nipu. Justru kalian korban. Kamu korban penipuan. Enggak, orang Kristen malah yang benar. Segambar dengan rupa kita. Itulah rupa Yesus di dalam anak. Saya bukan menipu, tapi Anda korban penipuan. Enggak dong. Kok lah, kan iya. benar kan? Wajah Yesus kan segambar dengan kita, dengan para manusia ini. Iya, coba oke, kita lihat Yesus segambar denganmu. Ya, Yesus punya penis. Kamu punya penis enggak? Ya,
Dibuatnya lah sebagai wanita, aku sebagai Iya, pria sama nggak seperti sama Yesus? kalian. Iya, sama nggak sama Yesus ada penisnya? Itulah Allah yang maha besar, diciptakannya Nah, dulu. manusia perempuan. Kau bilang Gimana segambar sih? dengan Yesus. Kan segambar dengan kita. Segambar Iya. dengan kita. Iya, dengan kau segambar nggak Yesus? Ya segambar, Billy, wajahku segambar, Billy, dan sifat-sifatku segambar dengan dia, mengasihi Iya, dia. lanjut, Pak Kubuan. Billy, dari tadi gambar-gambar saya dengar. Sekarang saya mau tanya kepada Billy dan Ibu Darmi. Ibu Darmi dan Billy makan babi nggak? Tolong dijawab. Aku nggak makan babi. Billy Haram. makan babi nggak? Billy Imamat makan 11, babi nggak? haram babi. Billy, oh berarti ibu ini bukan Kristen, tapi dia Kristen Yahudi Mesianik. Ibu Darmi, saya udah bisa tangkap ya. Jangan bilang Kristen Yahudi, Kristen ini. Yang penting aku ini pengikut firman Tuhan. Ah, itu dia. Di mana dilarang makan babi? Imamat 11. Ya, Inilah saya- makanan yang halal, inilah makanan yang haram. Kalau sudah Sekarang- dihalalkan, halalkan. Jangan diharamkan yang sudah dihalalkan. Ah, itu dia. Jangan Oke, halalkan yang sudah diharamkan. Udah bisa tangkap. Sekarang si Billy ini makan babi atau enggak sih? Lo, kazir tame ulakhem. Kazir itu babi itu haram. Haram kalau nggak ada gitu ya. Nah jadi Anda berdua ini kalau saya lihat bukan Kristen, ajaran dari Yahudi. Tapi mau coba-coba masuk di ajaran Kristen. Karena di Kristen Nggak itu apa-apa, yang penting makanlah, pengikut dalilnya. firman Tuhan. Ah, itu dia, Nah, ya. nah sekarang saya mau tanya Anda Jadi berdua, Tuhan apa itu itu tidak firman? mempunyai nama agama. Tuhan itu nggak ada nama agamanya. Dia tidak Advent, dia tidak HKBP, dia tidak Islam, dia tidak Katolik. Tetapi dia menurunkan firman 10 hukum kepada umat manusia agar kita patuhi. Itu salah satu menjadi umatnya. Tapi Anda udah berbohong tadi. Anda dengan Dalton tadi menekan ke saya, Pak Kembuan agama apa? Kristen apa? Kristen apa? Itu pertanyaan 5 kali kan sampai 10 kali Anda berdua tekankan Karena agama. gini Pak Kembuan, orang Kristen seluruh dunia Anda bukan mempercayai Kristen. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bukan Kristen. Gitu. Emang Kalau dia nggak suka mempercayai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. ya nggak memang Kristen Pak lah. Kubuan dia ini sudah lama tidak menekan karena masih sendiri. Jadi sudah lama tidak menekan. Nggak ada hubungannya Billy. Kau ini Billy. Sekali lagi buat semua Kristen-Kristen di seluruh dunia, kita orang Kristen tanpa perjanjian lama pun kita bisa masuk sorga. Karena ada siapa sih itu? Ada Bapa kami yang ada di dalam sorga. Sekali lagi Kristen-Kristen, kita tanpa perjanjian lama pun bersama Kristen. Kristen itu larinya kepada Injil kerajaan sorga. Jadi kalau Anda berdua tadi udah ngotot-ngotot tentang mana ibu ini juga pakai ala-alanya Muslim ya kan? Nah, lalu Yesusnya Katolik, neraka kau Ibu Darmi, belajar sejarah, jangan. Berarti Anda duniawi, Anda masih maksa dengan agama-agama itu organisasi. Jadi kita harus kembali kepada sorga, kerajaan sorga, ya kan? Terima kasih. Aku juga berpikir seperti itu karena Elohim itu pencipta langit dan bumi ini, dia tidak mempunyai nama agama. Nanti setelah pengadilan dia tidak mengatakan, "Hei, orang-orang Islam di sini, orang-orang Advent di sini, Katolik di sini." Oh tidak, dia tidak bertanya seperti itu. Tapi dia akan mengadili kita sesuai dengan 10 hukum. Siapa yang melanggar dan menukar-nukar hukum itu, Pak Kambuan, yang masuk surga itu yang mentuhankan Yesus atau yang mentuhankan Bapa? Bapa dong. Tadi kan saya bilang Yesus itu tokoh fiktif. Ya kan, Elohim itu tokoh fiktif. Yang ada itu adalah YHWH, huruf mati. Yang sampai detik ini orang Yahudi tidak akan sebut nama Tuhannya. Tapi Baru ada orang, iya nggak ada itu. Mantap. Jadi cuma ada YHWH dan Avinu Sheba Insamayim, ya kan gitu ya. Terima kasih. Ini Pak nggak ada ya? Pak Kembuan ya. Berarti Pak Kembuan Yesus nggak percaya ya gitu ya? Saya percaya sosoknya, namanya saya tidak percaya. Sosoknya. Mantap. Maksudnya gimana? Saya tidak, nama sosoknya yang saya percaya, maksudnya gimana Pak? Jelas Ya dong. fiktif katanya Pak Kembuan itu. Fiktif Namanya sosoknya. fiktif. Itu Katolik punya. Mantap, Jadi mantap. Ya itu terserah kedua, lah, iman masing-masing. Kita ya, iman masing-masing aja lah. Ya. Enggak, makanya bukan iman. Anda tadi udah dibodohin oleh Katolik. Kita seluruh dunia ini Kristen sudah dibodohi. Bukan dibodohin ya. Memang begitu dia punya doktrin. Karena apa? Kanonisasi dulu hanya ada Aba dan Bapa. Kalau Aba ini dipakai orang Israel, juga dipakai orang Arab. Nah, Bapa itu masuk ke Indonesia. Nah, yang
hanya Bapa kami yang ada di dalam sorga atau Aba. Nah kalau di luar itu dia kan bilang di luar Bapa kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dalilnya kan, Yohanes 17 kalau nggak salah itu. Nah di luar Bapa itu kamu tidak bisa berbuat apa-apa, berarti di luar Bapa itu adalah iblis. Jadi siapa yang kirim Bapa ke bumi? Ya Roh Kudus. Ya, tadi ada pertanyaan gitu kan, siapa yang mengirim, katanya Yesus. Oh Bapa. Enggak dong, dibalik-balikin. Jadi ini sekali lagi yang kirim Bapa ke dunia ini adalah Roh Kudus. Hilang, Kembuan hilang. Lucifer, selamat sore Lucifer. Kembuan, salam semua ya. Kau narasi apa kau ini? Kok tolol kau? Nah, siapa anaknya? Tentu yang percaya. Saya pakai dalil ya. Matius 6 ayat 9. Yohanes 8. Dalil apa yang kau bawa? Iya Lucifer. Halo, Kau sudah di neraka. Halo Gerandong. Kau kalau belum tahu dengan kata Bapak itu, nggak usah kau banyak bernarasi. Kau segala kau bilang tokoh fiktif lah. Di mana kau belajar di mana tentang kekristenanmu? Namanya juga Kristen, diambil dari Kristus. Kau bilang tokoh fiktif Yesus itu. Hah? Anda baru naik, saya jelaskan mau. Nggak perlu kau jelaskan narasi itu menggiring kebodohan itu. Jadi saya tidak mau dengar lagi. YHWH lah Tuhan. Itu jelas-jelas iblis YHWH itu. YHWH itu adalah nama dari sorga. Nama dari mana? Siapa yang membuat nama itu? Mereka yang membuat nama itu. Berarti ada yang mengenal sebutan kata Elohim itu tidak sembarangan dikatakan di sana. Maka mereka membuat Tuhannya sendiri. Paham gak kau di situ? Tadi udah dijelaskan tiap kata El itu di dalam Alkitab itu adalah Gak usah banyak kau bernarasi-narasi kalau kau nggak paham. Udah. Kalau nggak tahu. Ya, kau sudah kalau nggak mau Yesus dengar saja Kristen itu dari Kristus. Kalau kau tidak tahu Bapa itu jangan banyak ngomong kau. Bapa itu konsep, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu konsep. Gak ada kata Bapa di naskah asli asal kau tahu. Tolong buktikan di mana naskah lu yang kamu bilang itu di abad keberapa itu? Buktikan ke mana saya, mana manuskrip tertuanya kalau ada kata Bapa di situ. Hanya Aba dan Bapa, makanya lagunya mana Aba, Bapa, kata Bapa mana? Buktikan ke saya. Jangan ngaco kau. Bapa. Jadi kamu bantah itu doa Bapa kami? Ya iblis saya lah kau. Saya bantah doa Bapa itu. Kau tahu itu Bapa itu dinisbatkan untuk siapa? Untuk Paulus, asal kau tahu. Aduh, ini ngaco lagi, ngaco, mencret, ngaco nih, mencret nih, aduh. Mencret apa? Udah, Paulus itu cuma rasul. Aduh, itulah kebodohanmu berpikir dan tahu kau Bapa, Putra, Roh Kudus itu supaya menghina, menginjak namanya Yesus Kristus Juru Selamat. Waduh, nggak percaya Tritunggal ini berarti Budar nih. Gimana nih Budar nih? Ya iblis nih. Udah Lucifer gimana? Namanya juga kalau kalian tidak mentuhankan Yesus Kristus, jangan pakai label Kristen di dalam diri kalian. Ya Pak Lucifer, saya mau tanya. Bapak itu disematkan kepada Paulus, disematkan kepada pribadi Paulus, di mana berbunyi? Di dalam Bible. Silakan tanya orang Katolik itu. Mereka menamai Paulus mereka itu siapa kalau bukan Bapa? Turun nggak jelas, nggak pakai dalil nih. Enggak, tanggapi dulu Budar nih. Kitab Paulus itu adalah Bapa gereja, ada. Cuman bukan Bapa Allah yang Maha Kuasa, bukan. Makanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah konsep yang dimasukkan ke dalam Bible menjadi kitab suci, asal kau tahu. Ya Sebentar, ditanggapi Budar nih bahwa Bapak itu disebarkan kepada Paulus. Apa benar itu Budar nih? Enggak, salah itu. Budar ini salah. Ya, Bapak yang pakai K. Yang pakai K itu yang pakai K. Bapak gereja dia, bukan Bapak Allah pencipta langit dan bumi. Iya, Bapak yang pakai K itu. Ya ini nggak pakai dalil nih Lucifer ini. Percuma dia kita dalil. Mana dalilnya? Sekarang mana dalilnya? Mana manuskrip bahasa Ibrani-nya atau bahasa Aramiknya kata Bapa dinisbatkan di dalam ayat? Mana? Kamu bisa bahasa Ibrani nggak? Lucifer masuk akal ya. Mana? Buktikan ke saya mana? Itu dalam hello.
Kau pikir ini cerita nenek moyang kamu, cerita kitab ini? Lu ini kepercayaan, lu mau percaya atau enggak? Nah, ya Urusan sudah, lu. kalau kau bernarasi ranah kepercayaan, jangan menggiring, jangan kau berbicara ini fiktif, ini fiktif. Kalau ranah iman, sesuatu yang kau percayai, ya jangan kau menuduh dan framing. Kalau Sekarang kau tidak mentuhankan Yesus Kristus, kau bukan Kristen. Sekarang saya tanya, Anda Kristen nggak sih? Saya Anda bukan Kristen. Kristen Saya apa? Kristen tanpa denom. Nah, tanpa denom. Jadi doa Bapa kami dulu deh kalau gitu. Yang Paulus ajarkan menurut kamu, coba. Tidak penting saya, itu doa Paulus. Saya tidak memakai surat Paulus karena Yesus tidak mengenal Paulus. Ya, di mana dikatakan Paulus doa Bapa kami? Nah, kamu kan ngaco, nggak bisa lu mencret lu. Lo yang ngaco. Lo tarik kata-kata lo itu. Lu mabuk. Lo tarik kata-kata lo itu, Yesus itu adalah fiktif. Lo tarik. Kenapa saya mau tarik? Tarik tuh doa Bapa kami, kamu nggak bisa. Kamu bukan Kristen. Lo tarik lo kata-kata lo itu. Karena lo nggak bisa. Kamu nggak bisa dari Kristus, dari gelar daripada Yesus Kristus. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Jangan kau membuat di sini framing-framing yang nggak jelas. Hah? Kalau kau mempertuhankan iblis, silakan. Kau pikir kau tahu siapa Bapak itu? Kamu adalah dari mana tiba-tiba muncul kata Bapak di dalam Bible? Cari tahu mana buktinya. Cari tahu sama saya. Terguncang Bu Dene ini. Terguncang. Nah, sekarang Lucifer mesti sekolah teologi dulu ya. Kamu tuh Anda yang sekolah SD. teologi, kalau Anda tidak tahu Yesus itu siapa, jangan banyak berbicara Anda. Anda hadapi saya profesor, Anda itu anak SD. Mau Oke, profesor terima pun kasih. Anda buktikan ke saya. Tidak ada satu pun. Kalau Anda sudah membawa label Kristen, itu adalah Yesus. Itu sama Darmi dan Allah kan? Makanya Anda keluar dari kekristenan, jangan membawa Kristen Anda. Silakan Anda bertuhankan YHWH. Anda aja bukan Kristen, tadi Anda bilang. Saya Kristen tanpa denom. Mau apa lo? Tanpa denom, ya. Tapi Sekarang Anda saya punya tanya, Tuhan. awal Kristen itu Tuhan. ada denom atau tidak? Ya tidak ada. Ya sudah, kalau Anda tahu itu. Apakah Ya, Yesus lalu? mengajarkan denom Bu Darni? Yesus apa pernah mengajarkan denom A, denom B, denom C? Tidak, Pak, tidak. Iya. Iya kan? Dia tidak Benar, mengajarkan Lucifer. denom, tapi dia menyuruh agar manusia itu menuruti 10 hukumnya gitu. Satu titik Sekarang satu saya kata, tanya. jangan kau robah hukum. Itu dia. Sekarang saya tanya, murid-murid Yesus mengajarkan pakai kitab atau tidak? Saya tanya kau Kambuan. Jadi tidak paham. Sudah, kau sudah bilang tidak. Terus apa yang kau baca kitab ini? Yang kau bilang Bible ini kitab suci itu apa? Pelan-pelan Gerandong. Jangan begitu, nanti malampir marah Gerandong. Makanya jangan asal bacot kau Kambuan kalau nggak tahu. Fiktif lah. Iya, masa Yesus fiktif? Kalau kau juga tidak tahu YHWH siapa, jangan banyak bacot kau. Ya, kamu tuh pakai dalil, pakai data ya, jangan cuma oce-oce, udah jelas loh. Saya yakin Lucifer lebih tahu soal YHWH. Dia pernah tahu kok. Lanjut. Pakai cara segala udah jelas Kristen kau bawa, Yesus kau tiadakan. Kurang ajar kau Kambuan. Kau mau beragama atau berkeyakinan terserah, tapi kebodohan yang kau pertontonkan di sini. Kau bawa surat Paulus, nggak berarti surat Paulus buat Kristen. Karena Yesus tidak mengenal Paulus. Waduh. Gimana ini Bu Itu Darni? nggak terima aku, karena Paulus itu kan yang dipilih Yesus. Ada Terima dan tidak ayatnya, terima kenyataannya seperti itu. Orang yang diwanti-wanti sama Yesus sama adalah Paulus dari Farisi. Kisah para rasul enggak loh. Kisah para rasul tulisan 9 Paulus ayat menceritakan 15. tentangnya bahwa dia bertemu dengan Yesus. Iya.
Dia Jadi, menulis begini ceritanya ya, sendiri supaya Bang dia Haris, menjadi rasul, supaya Pak Kambuan tulisannya tadi- menjadi wahyu. Tunggu, Pak Kambuan tadi tidak sebentar. Pak Kambuan tadi tidak menerima Yesus. Nah, dia mengatakan Yesus itu adalah fiktif, padahal Kristen artinya pengikut Yesus, ya kan? Nah, sedangkan Bang Lucifer mengatakan Paulus itu tidak dipercayainya. Sementara di dalam Alkitab, kisah para rasul itu semua mencatat tentang Paulus. Dia ajarannya itu kudus, suci adanya. Dia tidak pernah Itu melakukan tulisan Paulus untuk menceritakan supaya dia bisa mempertanggungjawabkan tulisannya sebagai wahyu dari Tuhan. Dalam 12 murid Yesus, Paulus ini tidak dikenal sama siapapun. Mantap. Padahal itu bukan Betul Lucifer. Satu-satunya orang Ya. yang mengatasnamakan Yesus sehingga Kristen ini dipercaya sama orang hanya Paulus yang dengan membawa nama Yesus yang telah diwanti-wanti sama Yesus. Mantap. Berarti Bapak kitab-kitab Lucifer Alkitabnya apa? Makanya pelajari kitab itu. Bible itu terkumpul dari susunan beberapa buku. Apakah Iya, itu Injil? Tidak. Bible kalian apa, Pak? Bible Bible itu apa? Matius, Markus, Lukas. Surat Paulus itu surat Tanya, Paulus. Kitab Bapak Wahyu. ini, Bapak itu Terdiri dari beberapa masih kitab. beriman kepada Alkitab ini kah? Bapak pegang buku ini kah? Alkitab ini? Bapak pegang ini di rumah? Saya beriman kepada kitab yang dimana Jawab informasinya dulu, benar kecuali jawab dulu tulisan aku. Paulus. Alkitab ini Bapak pegang nggak di rumah? Marah-marah Darni, jangan kemasukan, jangan kemasukan. Bang Lucifer, Bang Lucifer, Bang Lucifer, pegang nggak Paulus Alkitab ini di itu rumahmu? tidak dikenal sama Yesus. Jawab dulu, Lucifer. Bang Lucifer. Bagaimana Kau pegang seorang nggak Alkitab pembunuh ini yang di taat rumahmu? atas ajaran Yesus kekristenan tiba-tiba menjadi rasul dan wahyu? Patunglah Lucifer namamu. Gitu loh. Jadi kalau nggak kau pegang Alkitab ini, jangan kau bicara tentang Paulus. Jadi sadarlah kalian, antikris. Katolik itu ada antikris. Antikris katanya, kalian dulu teman-teman Islam. Yang dimana tapi kalian tidak dipegang-pegangnya meyakini Alkitab Yesus kami. Kristus Mana adalah itu, Tuhan. ya? Malah Tuhan kalian Tritunggal yang kalian tidak tahu. Padahal itu adalah konsep. Jadi apanya kitabnya? Tanya kalian dulu. Host. Tanya dulu dia host. Nggak usah tanya kitab saya apa. Tanyalah siapa Paulusmu itu. Kalau kau membawa nama Kristen, kau harus taat kepada Yesus, bukan kepada Paulus yang sudah diwanti-wanti sama Yesus. Orang Farisi yang tidak jelas asal-usulnya, tiba-tiba mendapatkan wahyu dan tulisannya kalian percayai sebagai wahyu dari Tuhan. Jangan-jangan ini bukan Kristen ini. Darmi. Kristen Darmi, ini tes. orang dia Tes dulu. Jangan-jangan nyamar, Darmi. Umat Kristen harus percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan Rasul Paulus adalah yang langsung dipilih oleh Yesus. Di dalam kisah para rasul bilang di mana Yesus memilih Rasul Paulus? itu tukar buat Alkitab Hanya sendiri. kisah para rasulmu yang kau bawa yang menceritakan Yesus yang tadinya dia Saulus menjadi buta ketika bertemu dengan Yesus supaya mempertahankan tulisan Paulus itu supaya menjadi kitab wahyu. Berkeliruan. Itu yang dimani Lucifer, silakan saja buat kitab kalian sendiri. Jangan Bukan sama saya, siapa selain Paulus, orang Farisi yang diwanti-wanti sama Yesus. Ada. Memang Paulus. Paulus lah yang diwanti. Ya terserah kalian, itu kan iman masing-masing. Kan diberikan kepada kita pilihan kuasa untuk memilih. Jawab. Ya, makanya dijawab jangan dimarah-marahin Darni kalau dia. Ya sekarang ku tanya dia, dia masih pegang Alkitab di rumahnya. Tanya dia dulu. Itulah Darni. Iya, katanya Lucifer ini berhati-hatilah. Yesus kan pernah bilang berhati-hatilah terhadap orang-orang Farisi yang menyamar domba padahal dia maksudnya di situ kawan-kawan, berhati-hatilah seperti orang Farisi. Orang Farisi itu satu ciri-cirinya, dengar ya, biar ku jawab. Dengar. Boleh. Ciri-ciri orang Farisi, biar ku ambil dulu buku pakai dalil ini. Farisi, dengar. Ini dia. Ciri-ciri orang Farisi. Satu, memamerkan kebaikan. Matius 6 ayat 5. Suka berdoa di tempat umum. Dilihat orang memamerkan perbuatan baik. Itu maksud Yesus ya. Si Paulus nggak ada seperti itu. Paulus mengabar Injil dengan suka hati, dengan sukacita. Udah. Yang kedua, ciri-ciri orang Farisi, menuntun ketaatan kepada hukum tanpa kasih. Matius 23 ayat 23. Yesus mencela mereka yang begitu ngotot pada aturan kecil, namun mengabaikan hal-hal yang lebih penting seperti keadilan, kasih sayang, dan iman. Itu ya ciri-cirinya. Yang kedua, menganggap diri sendiri lebih baik,
Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Mereka merasa paling saleh dari orang lain. Itulah orang-orang Farisi yang disuruh Yesus untuk dijauhi. Jauhkanlah orang-orang Farisi dari dirimu. Itu Paulus. Paulus tidak ada seperti itu. Paulus itu penginjilannya suci murni adanya. Satu-satu. Dia tidak pernah mengotori dirinya kalau Paulus. Satu-satu dong. Lalu ke ampas. Satu-satu. Darmi, saya mau ngomong. Siapa saya yang dibawa sama Paulus orang sehingga Farisi dia sangat sekarang memperhatikan sampai sekarang mendapatkan kepercayaan daripada pengikut dan umatnya Yesus. Bapak. Kembuan diam dulu, satu-satu. Apa kalian bilang? Satu-satu. Satu dulu ya. Aku Kembuan bicara, guys. Aku dulu. Tadi kan Jadi, kalian Pak, bilang kata Yesus. sabar Darmi, sabar dulu. Jadi Habis gini. Ikin bicara kenapa Ya. jadi aku dulu? Ya, jadi gini, Paulus itu yang paling narsis. Dia dibilang dalam perjanjian, dia bilang Paulus soal penurutan akan Tuhan, aku yang paling utama daripada orang-orang Farisi. Lihat, siapa yang ngomong begitu? Yang lebih orang-orang Farisi? Paulus menyombongkan dirinya kepada orang-orang yang mengikuti dia bahwa aku soal penurutan Taurat dia yang nomor 1 melebihi orang-orang Farisi. Berarti dia itu yang kau bilang tadi. Betul, Tarmi. Ini pakai dalil 2 Korintus. Nah, itu juga pakai dalil. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Luar biasa, mulia hati Paulus. Ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Luar biasa. Haleluya. Itu dia pengajaran Paulus. Ya, sebentar. Silakan. Sebentar dulu, promo dulu. Ini Bang Billy ingin membuka data, tapi beliau masih kurang ya followersnya. Tolong teman-teman yang 2400 ini di follow akunnya Bang Billy, tinggal sekitar 150-an. Hampir mendekat ke 1000. Ini Bang Billy ini. Ini Bang Billy Yahudi ini. Tapi saya nggak mau follow karena dia bukan Kristen. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Ini bukan Kristen tapi dia Yahudi. Kalau cuma kamu Dan kalau si ini Kristen, kalau Ibu Darmi ini kalau Ibu Darmi masih pakai Yesus, Ibu Darmi akan hancur. Coba aja. Anda nggak bisa pegang siapa Tuhanmu si Kristen itu ya. Kalau Ibu masih pakai kata Yesus dan Allah. Sampai di follow teman-teman. Ini akunnya Bang Billy ini. Ya, di follow teman-teman ya. Ya. Sudah berapa ini Bang Billy ini? Ya, tinggal 100. Jadi sekarang Kristen hanya Bapa kami. Ya, Kristen hanya Bapa kami yang ada di dalam sorga, titik. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Anda mau masuk muka kiri kanan. Apa arti Kristen? Bang Kembuan. Kristen itu adalah pengikut Bapa. Kristen adalah pengikut Bapa kami yang ada di sorga. Wow. Panipu kau. Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Tidak, Yesus itu di neraka. Nyala kau kan lawannya, dari hadapanku. Kata Yesus nanti ya. Iya. Anda akan dihajar Yesus berani mengenyahkan. Bayangkan Yesus berani mengenyahkan. Masa kau tolak dia? Agamanya Yahudi. Yesus agama Yahudi. Kau ini Bang Kambuan. Bertobat kau Bang Kambuan. Bodarni. Satu-satu. Kambuan jangan dulu ngerocos juga. Satu-satu lah. Saya nggak dapat bicara terus. Ya, satu-satu gini. Satu. Sekarang saya minta tanggapan dari Kembuan. Diam dulu, Bodarni, nanti ditanggapi. Jadi Kristen itu hanya mengenal satu Tuhan. Sekali lagi satu Tuhan. Tidak ada Yesus, tidak ada Elohim, tidak ada semuanya. Hanya Bapa kami yang ada di dalam sorga. Di luar Bapa itu adalah iblis, kata dia. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa, kata Bapa. Nah sekarang lagi, kalau Anda masih mengatakan bahwa dari mana Bapa itu nama dari Indonesia. Jadi orang Indonesia, orang seluruh dunia hanya percaya kepada Bapa, tidak percaya kepada Bapa kami yang ada di dalam sorga, tempatnya di neraka. Penemu Bapa kami yang dalam sorga adalah Kembuan. Tadi Lucifer tanya, di mana itu Bapa? Bapa itu dari Indonesia. Kalau bahasa aslinya itu Aba Bapa. Nah, kalau dia mau minta konteksnya dari mana itu, Anda harus pelajari kanonisasi. Jangan Kembuan. Ayo sekarang nenekmu kiper, ayo jawab. Oh, Lucifer ya, silakan. Iya. Lucifer, ayo silakan. Lucifer. Inilah umat-umat yang mempertontonkan kebodohan.
Dia mengaku Kristen, satu bertuhankan Bapa, satu bertuhankan Tritunggal, tapi memakai Kristen gelar daripada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Satu mengikuti tulisan yang tadinya tulisan itu pembunuh bagi ajaran-ajaran yang benar yang diajarkan sama Yesus, mempersaksikan dirinya